Halo para metalhead, salam jumpa dengan saya Paul Heruwibowo di Kulkat, kuliah singkat Metal All The Way. Pada hari ini, materi kuliah yang saya bawakan berjudul Black Sabbath dari film horor ke heavy metal. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari sebuah kota kecil yang bernama Workington. Workington adalah kota kecil yang tenang, yang terletak di wilayah pantai barat Cumbria, Inggris. Meski merupakan kota kecil, Workington telah dikenal sebagai daerah penghasil batu bara, besi, dan baja. Di kota Workington ini, pada tanggal 30 Agustus 1969, 4 remaja dari kota Birmingham, Tommy Iommi, Bill Ward, Geezer Butler, dan Ozzy Osbourne melakukan show pertamanya di sebuah klub youth. Mereka memperkenalkan diri mereka sebagai Black Sabbath. Pada bulan November 1969, single pertama Black Sabbath yang berjudul Evil Woman dirilis. Sebelum bernama Black Sabbath, band ini pernah bernama Polka Tulk Blues Band dan Earth. Namun pada tahun 1969, Ozzy Osbourne dan Geezer Butler tertarik untuk menamai band mereka sebagai Black Sabbath. Nama ini mereka ambil dari judul sebuah film horor yang diperankan oleh Boris Karloff. Sejak awal kehadirannya, Black Sabbath dianggap sebagai band pemuja setan. Hal demikian disebabkan oleh lagu-lagu mereka yang didominasi lirik-lirik bernuansa supernatural yang begitu gelap. Album mereka pertama yang berjudul Black Sabbath dirilis pada hari Jumat tanggal 13 Februari 1970. Dalam sampul album itu ditampilkan seorang perempuan berjubah hitam yang sangat misterius. Namun pada kenyataannya, Black Sabbath tidak selalu menulis lagu-lagu bertema supernatural dan okultisme. Dalam sejumlah album berikutnya, Black Sabbath juga berbicara tentang kematian, kehidupan, kemanusiaan, dan bahkan keagamaan. Sejumlah lirik lagu Black Sabbath yang ditulis oleh Geezer Butler bahkan seringkali berkaitan erat dengan iman Kristen yang dipercayainya. Black Sabbath kerap menampilkan lagu yang berisi kritik sosial. Dalam lagu Wicked World misalnya, Black Sabbath berbicara tentang dunia yang kejam, dunia yang dipenuhi dengan kekerasan, kemunafikan, ketidakadilan, kemiskinan, dan penderitaan. Meski para personilnya dipengaruhi berbagai jenis musik, seperti jazz dan blues, sejak awal Black Sabbath telah menghadirkan musik rock dengan distorsi yang penuh dan kencang. Karena itu, band yang berasal dari Birmingham ini seringkali dianggap sebagai salah satu pionir heavy metal. Pada tahun 1978, Black Sabbath merilis album yang berjudul Never Say Die. Namun pada tahun itu, beberapa personil Black Sabbath didera oleh ketergantungan pada alkohol dan kokain. Hal ini membuat band berjalan timpang. Kondisi demikian semakin diperrunyam dengan angka penjualan album yang melorot drastis. Pada tahun itu, mulai bermunculan pula band-band baru yang segera mencuri perhatian publik, seperti Van Halen, yang baru saja merilis album Van Halen II. Pada tanggal 2 April 1979, Black Sabbath memecat Ozzy Osbourne.
Ia dianggap belum dapat menghilangkan pengaruh alkohol dan kokain dalam kehidupannya. Peristiwa ini menjadi babak awal bagaimana dalam perjalanan selanjutnya Black Sabbath selalu mengalami pergantian vokalis. Sejumlah vokalis heavy metal yang ternama seperti Ronnie James Dio, Tony Martin, Ian Gillan, Ray Gillen, Glenn Hughes, dan Rob Halford pernah mengisi posisi yang ditinggalkan Ozzy. Namun posisi Ozzy Osbourne ternyata tidak dapat digantikan. Sosok dan karismanya sudah begitu lekat dengan keberadaan Black Sabbath di dunia heavy metal. Kendati Ozzy juga mendulang kesuksesan dalam karirnya sebagai penyanyi solo, Black Sabbath tetap menjadi rumah pertama baginya. Di sanalah ia dapat berjumpa dengan sahabat-sahabat sekampung halamannya. Selama beberapa kali, Tommy Iommi dan Geezer Butler mencoba untuk melakukan reuni dengan Ozzy Osbourne dan Bill Ward. Tercatat bahwa pada tahun 1997 sampai tahun 2006 dan tahun 2010 sampai tahun 2014, keempat sahabat itu dapat berkumpul kembali dan melakukan sejumlah tour show. Sejak tahun 1970 sampai saat ini, Black Sabbath telah merilis 19 album. Pada tahun 2013, diperkirakan bahwa Black Sabbath telah menjual lebih dari 70 juta album ke seluruh dunia. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Black Sabbath telah menjadi legenda hidup yang tidak dapat pernah dipisahkan dalam sejarah musik rock, terutama heavy metal. Marilah kita renungkan pernyataan Chris Adler, drummer Megadeth dan sekaligus mantan personil Lamb of God berikut ini. If anybody who plays heavy metal says that they weren't influenced by Black Sabbath music, then I think that they're lying to you. I think all heavy metal music was, in some way, influenced by what Black Sabbath did. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam Materia Kulkat yang lain di Metal All The Way bersama Paul Heruwibowo. Don't forget, God give rock and roll to us. Salam.